Halo saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam kesempatan yang indah ini. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian Alkitab yang sangat fundamental dan transformatif bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita buka bersama Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ke 16. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit di mana Yesus memberikan pengajaran inti kepada para muridnya dan kepada kita semua. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari, betapa luar biasanya identitas yang Yesus berikan kepada kita. Dia tidak berkata, "Kamu seharusnya menjadi garam," atau "Cobalah untuk menjadi terang." Dia dengan tegas menyatakan, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Ini bukan sebuah pilihan atau saran, melainkan sebuah pernyataan fakta, sebuah identitas yang melekat pada kita saat kita menjadi pengikut Kristus. Ini adalah siapa kita di dalam Dia. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kamu adalah garam dunia. Apa fungsi garam pada zaman itu? Garam memiliki setidaknya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai pengawet. Sebelum ada kulkas, garam adalah agen utama untuk mengawetkan daging dan ikan. Agar tidak cepat busuk sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk menjadi agen pengawet di tengah masyarakat yang cenderung menuju kebusukan moral. Kehadiran kita, prinsip-prinsip kita, dan integritas kita seharusnya menghambat proses pembusukan. Nilai-nilai di sekitar kita, di tempat kerja, di lingkungan pertemanan, di keluarga. Apakah kehadiran kita membawa pengaruh yang mencegah gosip, ketidakjujuran, dan hal-hal negatif lainnya? Ataukah kita justru ikut larut di dalamnya? Fungsi kedua garam adalah sebagai pemberi rasa. Makanan yang hambar menjadi lezat dengan sedikit taburan garam. Demikian pula, hidup ini bisa terasa hambar dan tanpa makna bagi banyak orang. Sebagai garam, kita dipanggil untuk membawa rasa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Kita membawa sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kasih yang membuat hidup ini lebih lezat dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita seharusnya membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, lebih penuh warna, dan lebih menyenangkan untuk ditinggali. Fungsi ketiga garam yang sering dilupakan adalah untuk menciptakan rasa haus. Ketika kita makan sesuatu yang asin, kita akan merasa haus. Demikian pula ketika orang-orang di sekitar kita melihat cara hidup kita yang berbeda, yang penuh kasih dan integritas, itu seharusnya membuat mereka haus akan sesuatu yang lebih. Mereka akan bertanya-tanya, apa sumber sukacita orang ini? Mengapa dia begitu tenang di tengah badai? Dari mana datangnya kasih yang ia miliki? Kehidupan kita seharusnya menunjuk kepada sumber air hidup yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Namun, ada peringatan keras dari Yesus. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam bisa menjadi tawar jika tercampur dengan kotoran atau zat lain. Demikian pula, pengaruh kita sebagai orang percaya akan menjadi tawar jika kita berkompromi dengan dunia. Jika gaya hidup kita, perkataan kita, dan nilai-nilai kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, maka kita telah kehilangan rasa asin kita. Kita menjadi tidak berguna bagi kerajaan Allah. Ini adalah panggilan untuk menjaga kemurnian iman dan kekudusan hidup kita. Jangan biarkan dunia membentuk kita, tetapi biarlah kita yang membentuk dunia. Selanjutnya Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Bayangkan dunia tanpa terang, gelap, menakutkan, dan penuh bahaya. Kegelapan dalam Alkitab seringkali melambangkan dosa, kebodohan, dan keputusasaan. Terang, sebaliknya, melambangkan kebenaran, kekudusan, dan pengharapan. Sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk mengusir kegelapan itu. Yesus memberikan 2 ilustrasi. Pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kehidupan seorang Kristen seharusnya terlihat jelas. Iman kita bukanlah sesuatu yang privat,
dan disembunyikan. Iman kita harus diekspresikan melalui tindakan nyata yang bisa dilihat oleh semua orang, seperti kota di atas bukit yang menjadi penunjuk arah bagi para pengembara di malam hari. Hidup kita seharusnya menjadi mercusuar yang menuntun orang lain kepada kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang rahasia atau anonim. Kehidupan kita harus menjadi kesaksian yang hidup. Ilustrasi kedua adalah orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Menaruh pelita di bawah gantang atau tempayan adalah tindakan yang bodoh dan tidak masuk akal. Tujuannya pelita adalah untuk memberi terang. Menyembunyikannya berarti mengingkari fungsinya. Terkadang karena takut, malu, atau ingin nyaman, kita menyembunyikan terang kita. Kita tidak mau berbicara tentang iman kita enggan menunjukkan standar moral kita yang berbeda karena takut ditolak atau diejek. Yesus berkata, "Jangan lakukan itu. Letakkan terangmu di atas kaki Dian. Biarkan ia bersinar terang." Di mana kaki Dian itu? Kaki Dian itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di kantor, di sekolah, di media sosial, di setiap interaksi, dan di setiap peran yang kita jalani, terang kita harus bersinar, bukan dengan kesombongan atau dengan menghakimi, tetapi dengan kerendahan hati dan kasih. Lalu, apa tujuan dari semua ini? Mengapa kita harus menjadi garam dan terang? Ayat 16 memberikan jawabannya dengan sangat jelas. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Perhatikan baik-baik. Tujuannya bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, saleh, atau spiritual. Tujuannya adalah supaya orang lain melihat perbuatan baik kita, dan melalui itu, mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Fokusnya selalu kembali kepada Tuhan. Perbuatan baik kita adalah sarana, bukan tujuan akhir. Itu adalah jendela bagi dunia untuk mengintip kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Ketika kita menolong seseorang yang membutuhkan, itu bukan tentang kita, tetapi tentang menunjukkan kasih Bapa. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu bukan tentang kekuatan kita, tetapi tentang menunjukkan anugerah pengampunan Bapa. Ketika kita tetap jujur saat ada kesempatan untuk berbuat curang, itu bukan tentang integritas kita, tetapi tentang menunjukkan kekudusan Bapa. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah kesempatan untuk mengarahkan sorotan kepada Tuhan. Kehidupan kita adalah panggung, dan Tuhan adalah bintang utamanya. Kita adalah aktor pendukung yang perannya adalah membuat sang bintang terlihat semakin cemerlang. Saudara-saudari, renungan hari ini adalah panggilan untuk bangkit. Bangkit dari iman yang pasif, iman yang tersembunyi, iman yang suam-suam kuku. Dunia di sekitar kita sedang dalam kegelapan dan menuju kebusukan. Dunia membutuhkan garam dan terang, dan Yesus berkata, "Kitalah garam dan terang itu." Ini adalah sebuah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang luar biasa. Mungkin hari ini Anda merasa kecil dan tidak berdaya. Mungkin Anda berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya orang biasa. Ingatlah, sedikit garam sudah cukup untuk memberi rasa pada masakan. Satu pelita kecil sudah cukup untuk menerangi ruangan yang gelap. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu kehidupan yang berkomitmen penuh kepada Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Di area mana dalam hidupku aku telah menjadi tawar? Apakah di perkataanku, di caraku berbisnis, atau dalam hubunganku dengan orang lain? Di mana aku telah meletakkan terangku di bawah ganteng karena rasa takut atau malu? Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami identitas yang baru dan mulia di dalam Kristus. Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali gagal menjalankan panggilan ini. Ampuni kami jika kami menjadi tawar karena kompromi dengan dunia. Ampuni kami jika kami menyembunyikan terang kami karena takut. Hari ini kami mau berkomitmen kembali kepadamu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki kekuatan untuk hidup sebagai garam yang memberi rasa dan mengawetkan. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, agar terang kami dapat bersinar dengan tulus. Tolong kami, agar melalui setiap perbuatan baik
kami namamu saja yang dipermuliakan. Biarlah hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang membuat mereka haus akan Engkau, sumber air hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan menjadikan Anda garam dan terang yang efektif dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.